Ini laptop bukan untuk kaum mendang-mending. Ini laptop juga punya harga jauh dari kata terjangkau. Ini laptop segmented banget. Tapi ini laptop cocok banget buat kamu pebisnis yang pengen tampil mahal di depan klien. Dan laptop ini saya juga suka banget. Yes, ini adalah Lenovo Yoga 9i Gen 8. Kamu mesti siapin kocek kisaran 28 juta buat beli laptop yang kurang kuat buat dipakai ngegame. Yah, masa udah mahal-mahal kagak bisa dibuat main game om? Bukannya nggak bisa, karena GPU-nya ini terintegrated, jadi beberapa game aja yang bisa dimainin. Tapi untuk kamu yang mau punya laptop dengan performa serba cepat, kenyamanan luar biasa, desain looks yang mahal, keyboardnya nggak ada duanya, suara menggelegar, layar touchscreen, comfortable, dan ringan, ya laptop ini buat kamu. Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Kenapa sih saya bilang desainnya mahal? Kamu sendiri bisa lihat nih, laptop ini punya sisi-sisi yang serba melengkung. Lenovo sih nyebutnya Edge Jewel Convertible Design, menggunakan material-material aerospace grade aluminium untuk bagian back covernya. Sedangkan lengkungannya ini menggunakan high gloss side walls, yang bisa memberikan efek kaca atau pantulan, sehingga terasakan premiumnya. Kamu bisa lihat dari samping punya bentuk yang seamless dan tidak biasa. Buat kamu yang biasa ngedit-ngedit atau meeting ketemu orang di cafe, kalau pakai laptop gaming kan mencolok banget tuh. Gede lagi. Nah, Lenovo Yoga 9i ini bisa jadi daya tarik tersendiri. Nggak malu-maluin dipakai di luar. Anyway, lengkungan di samping-samping ini membuat grip tangan kita saat mobile jadi enak. Sehingga suatu digunakan convertible, serasa seperti memegang tablet biasa aja. Beratnya hanya 1,4 kg, dengan ketebalan hanya 15,25 mm aja. Enak kan? Nggak ribet buat dipakai mobile. Sebelum kita lanjut lagi, lihat dulu ya pada paketan penjualannya dikasih apa aja nih. Kalau box luarnya sih biasa aja, nggak ada apa-apa selain penjelasan tipe dan spesifikasi singkat. Di dalamnya kita dikasih ada box Yoga yang bersihkan laptopnya Lenovo Yoga 9i beserta beberapa gambar paperwork. Ada juga digital pen yang bisa kita gunakan serta USB hub bawaan dari Lenovo-nya itu sendiri. Dan di luar itu ada juga kabel charger Type-C untuk pengecasannya. Yang saya suka sih laptop pouch-nya nih, sama-sama keren juga. Jadi tetap kelihatan premium mau di dalam pouch atau dikeluarin. Cukup lengkap ya, kamu tinggal pakai aja tanpa harus beli perlengkapan lainnya. Nah, lanjut lagi ke laptopnya. Lenovo Yoga 9i Gen 8 ini punya dua pilihan warna ya, yaitu oatmeal yang saya coba ini berwarna storm grey. Memiliki permukaan yang halus, terdapat adanya tulisan Yoga pada bagian atas kiri back covernya dibarengi dengan logo Lenovo di bawah sisi berlawanan. Jewel desainnya ini juga memberikan aksen yang baik kalau kita lihat dari atas. Dan disertai juga dengan hinge yang kuat sehingga memudahkan kita membuka laptop hanya dengan satu jari aja. Di bagian kiri laptopnya terdapat USB 3.2 Gen 2 yang 10 GB dengan dua buah USB-C Thunderbolt 4. Lalu di kanan terdapat tombol power USB-C 3.2 Gen 2 10 GB dan juga jack audio 3,5 mm dengan dikasih USB hub jadi untuk koneksi ke HDMI atau port lain yang menggunakan hubnya ini. Saat kita buka langsung dimanjakan dengan tampilan yang serba presisi dan keyboardnya yang full. Terus track keyboard ini menggunakan edge-to-edge design jadi bikin navigasi saya lebih enak dan terbiasa. Posisi ini paling pas buat kita pakai. Touchpad-nya juga besar dengan tingkat sensitivitas yang tinggi. Yang menariknya dari keyboard ini adalah adanya tombol-tombol di pojok kanan keyboardnya. Pastinya untuk memudahkan kita juga. Seperti tombol Smart Power untuk mengubah power profile yang kita gunakan. Bisa mengubah ke mode performance, balance, ataupun quiet. Selanjutnya di bawahnya ini juga berguna banget buat yang biasa meeting online. Tombol background blur-nya secara cepat mengubah background menjadi blur saat menggunakan video call. Kalau biasanya suka ribet ya buat aktifin fiturnya. Ini sih tinggal pencet aja. Praktis. Selanjutnya lagi ada vibe check untuk mengubah profil suara mulai dari profil movie, music, hingga game. Lalu color mode-nya ini juga menarik nih, apalagi kalau biasanya saya lagi bikin skrip dan lampu harus dimatiin karena mau syuting, bikin layar jadi mendadak terang dan sakit. Tinggal kamu klik aja nih color mode-nya, bisa mengubah Windows Light atau dark mode. Serta fingerprint reader-nya juga tersedia di sini. Jadi lengkap semuanya udah ada.
Dan pastinya kenyamanan keyboardnya juga juara nih di sini. Punya layar cakep yang jadi nilai plus dari Yoga 9i ini. Bezelnya cukup tipis yang memungkinkan bisa mendapat rasio layar sebesar 90,4%. Yoga 9i ini dibekali dengan layar berukuran 14 inch Lenovo PureSight. Menggunakan teknologi teranyar dari Samsung OLED yang memungkinkan memiliki tampilan warna sama meskipun melihatnya dari beberapa angle berbeda. Punya resolusi 4K 3840 x 2400 pixel. Layar OLED-nya disertai VESA Display HDR 500 True Black membuatnya dapat menampilkan SDR yang lebih baik lagi. Layar touchscreen-nya hingga memudahkan untuk kegiatan seperti meeting ketemu klien. Kita juga tes untuk layarnya menggunakan Spider X Elite di mana sRGB-nya bisa dapat 100%, 95% NTSC, lalu 97% Adobe RGB serta 100% DCI-P3. Ini gila sih, hampir semuanya tercover dan membuktikan kalau laptop ini emang cocok untuk desain grafis yang bisa nampilin warna sesuai dan bisa menyerupai warna aslinya. White point-nya juga bisa di 0,330 dengan gamma yang telah dikalibrasi mencapai 2,24. Kalian bisa buktiin dengan nonton film yang latarnya gelap. Monitor pada laptop ini bisa nampilin warna hitam yang lebih pekat. Begitu juga dengan tampilan full color yang bisa terinterpretasikan dengan sangat baik. Gimana, kamu ngerti nggak sampai di sini guys? Kita lanjut ya. Percuma nih nggak bisa main game, terus pasti pelan kan performanya. Nah ini nih harus dikasih tahu, dijelasin. Bukannya nggak bisa, tapi emang bukan diperuntukkan buat gaming. Main game ya tetap bisa, apalagi Lenovo Yoga 9i ini menggunakan Intel Core i7 1360. Intel generasi ke-13 yang menggunakan arsitektur 4 performance core dan 8 efisiensi cores. Meskipun dengan 4 P-cores, tapi kinerja yang lebih efisien dan suhunya lebih terjaga dengan baik. Menggunakan Intel Iris X Graphics untuk bisa mendukung kegiatan gaming. RAM-nya sendiri 16GB LPDDR5 5200. Jadi performa multitaskingnya dan kegiatan kerjanya sih pasti serba ngebut nih. Kita juga udah tes beberapa benchmark juga menunjukkan cepatnya laptop ini. Pas saya coba nih di Cinebench R20, performanya bisa dapetin skor di 675 untuk single core dan 3733 untuk multicore-nya. Selanjutnya di Cinebench R23 di mana bisa dapetin 1723 untuk single core dan 7217 untuk multicore-nya. Time Spice Score pada 3D Mark lumayan bisa di 1625 dengan graphics score 1440 dan CPU score-nya di 5986. Lalu pengetesan PC Mark-nya dengan valid score 6037 dengan skor esensial di 11453. Skor productivity-nya 7461 dan digital content creation-nya di 6990. Kita tes main game ya. Pertama kita coba main game Genshin Impact. Settingan default-nya sih di medium. Cuma paling nyamannya kita mainin di lowest dengan 60 fps dan render scale-nya kita taruh di 0,6. Bisa kita mainin lancar di antara 40 hingga 46 fps. Ini stabil ya, nggak ada ngedrop FPS-nya. Karena kalau kita mainin dengan render scale 1, susah buat nembus 40-an FPS. Selanjutnya main Valorant settingan low. Kita bisa dapetin FPS cukup baik di 90 hingga 100 FPS. Ini juga lancar ya. Saya nggak otak-atik grafiknya lagi, cuma kualitinya aja saya rubah ke low. Saat kita mainin di high juga masih cepat ya, antara 70 hingga 80 FPS. Jadi aman sih. Valorant bisa stabil kita mainin. Kedua game ini kita mainin sambil nyolok ke listrik ya. Oh ya, tadi saya sempat mention juga kalau storage-nya itu menggunakan PCIe M2 Gen 4 SSD hingga 1 TB. Performanya gimana? Oh, jelas. Kenceng. Kita tes di Crystal Disk Mark bisa dapetin kecepatan baca 6531 MB per second. Dan kecepatan tulisnya hingga 4996 MB per second. Cepet banget kan? Yang jelas untuk produktivitas sih jadi nilai jual utama nih sama si laptop ini. Kalau kalian lihat pada bagian hinge-nya ini bolong-bolong. Ini adalah lubang speakernya guys. Speakernya sendiri hasil tuningan dari Bowers & Wilking, di mana support Dolby Atmos yang memungkinkan laptop ini bisa menghasilkan suara yang kencang, jernih, dan juga detil berasa. Berikut contoh hasilan suara dari Lenovo Yoga 9i ini. So Tom put together this master plan to coordinate all of these experts in each of the particular disciplines involved to make this whole thing happen.
Tidak ada yang menarik webcam dari Yoga 9i ini, menggunakan 2 megapiksel Full HD dengan adanya Lenovo TrueBlock Privacy Shutter dengan dual mikrofon. Baterainya berkapasitas 75 Wh yang bisa mampu melakukan video playback hingga 14 jam dengan sistem pengecasan yang cepat, di mana hanya dengan 15 menit charge bisa digunakan hingga 2 jam. Setiap pembelian Yoga 9i ini juga dilengkapi dengan 3 tahun Accidental Damage Protection yang akan mengcover kerusakan tidak disengaja yang bisa diklaim lebih dari 1 kali. Selain itu, tersedia juga pelayanan Premium Care untuk call service center yang standby 24 jam. Mau kapan aja bisa tuh guys di telepon. Kesimpulan saya sih laptop ini emang segmented banget ya. Nggak semua orang butuh, tapi orang yang biasa ketemu sama klien atau biasa meeting, laptop Lenovo Yoga 9i ini jadi jajaran teratas. Selain desainnya yang bagus, penggunaan pada bodi serta keyboardnya yang nyaman banget dan mudah untuk kita beradaptasi karena penggunaannya tuh sangat nyaman. Performanya juga kenceng dan sejauh ini jadi ultrabook yang paling enak dan cepet yang pernah saya pakai. Gila kan? Hardware-nya ini dipakai juga terbaik semua nih, jadi emang berasa serba cepet aja buat kegiatan produktivitas yang kenceng. Udah gitu suaranya juga asik banget lagi. Nggak main-main nih Lenovo kalau udah ngeluarin produknya high-end kayak gini. Nah, yang jadi concern saya justru malah hadir dengan pertanyaan, waduh, apa nggak mending beli laptop gaming aja ya? Susah banget nih buat saya nggak ngeluarin pertanyaan kayak gitu. Tapi overall saya suka banget nih, kesan laptop bisnisnya tuh dapet banget. Tapi balik lagi ke kalian ya, kalau kalian tertarik langsung aja nih bisa beli lewat link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Oke, demikian video mengenai Lenovo Yoga 9i ini, semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.